Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pagi ini masih tentang al-bukhlu wa syuh, medit. Kita akan membahas ayat Qur'annya sudah kemarin ya. Kemudian tentang ulama, tentang pendapat-pendapat ulama di seputar bakhil dan syuhun, medit. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalus salaf wal ulama fil bukhli wa syuhi. Pendapat-pendapat salaf dan ulama tentang bakhil dan medit. Qala Aliyin radhiyallahu an. Ali berkata, al-bukhlu jilbabul maskanah. Bakhil adalah jilbabnya kemiskinan. Warubbama dakhala sakhiyu bisakhaihi al-jannah. Kadangkala orang yang dermawan masuk surga karena kedermawanannya. Ya, jadi orang bisa masuk surga karena royalnya, dermawan. Wa qala Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu an. Berkata Talha ibnu Ubaidillah, inna lanajidu bi amwalina ma yajidu bukhala lakinnana natasabbar. Kata Talha bin Ubaidillah, kami merasakan nikmatnya harta ya, seperti apa yang ditemui oleh orang bakhil. Jadi soal merasakan nikmat mendapat harta, semua orang sama. Jadi kita juga sebenarnya pelit. Ya, maksudnya pada dasarnya itu berat melepas milik ya. Melepas harta kekayaan kita diberi pada orang lain itu berat. Walakinnana, akan tetapi kami natasobat, bersabar. Nah, itulah yang menggerakkan kita untuk memberi, itu karena kesadaran. Jadi pada dasarnya orang juga berat. Wasuila Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma anil bukhli. Hasan bin Ali pernah ditanya tentang pelit, bakhil. Faqala, dia berkomentar, huwa ayyara rajul ma yunfiqu talafan. Pelit itu jika seseorang menganggap apa yang dia infakkan ya, itu sebuah kerugian. Pelit adalah perasaan yang diidap oleh orang yang membantu infak ya, sebagai kerusakan, sebagai kerugian. Jadi dia nganggap nyumbang itu rugi. Itu pelit. Wa ma yumsikuhu syarafan, dan apa yang dia tahan sebagai kemuliaan. Jadi yang disimpan buat sendiri dianggapnya bagus. Itu sifat definisi pelit menurut Hasan bin Ali. Dari Tawus, qala al-bukhlu ayab khalal insanu bima fi yadai. Yang namanya bakhil adalah sikap pelit apa yang ada di tangannya. Pelit. Ya, kalau orang sini ngomong pelit meliter.
pelit melitet. Ada pelit melitet. Jadi yang namanya pelit itu untuk orang lain, untuk dirinya mah enggak. Tapi kalau melitet, bahkan terhadap dirinya, sakit nggak mau berobat, terus melakukan perjalanan jauh nggak mau berkendara, maksudnya nggak mau keluar ongkos lah, gitu. Jalan aja gitu. Ya. Tujuannya bukan olahraga, bukan untuk ngirit. Nah itu pelit melitet. Makanannya juga yang murah-murah aja, yang penting kenyang. Padahal dia mampu, lain hal kalau nggak mampu ya. Jadi harus dibedakan antara pelit, kikir, dan hemat. Kalau hemat itu dengan taksiran. Kalau saya hamburkan ini nggak akan cukup, ya, sehingga diatur sedemikian rupa manajemen keuangannya itu supaya tidak keteteran. Itu hemat namanya. Jadi hemat itu pakai ilmu. Ya, kalau pelit beda lagi, itu watak. Waqala, jadi kata menurut Tawus, bakhil itu seseorang ya pelit terhadap apa yang ada di tangannya. Tapi kalau di tangan orang lain enggak. Kalau punya orang, kalau punya dia iya. Ya, contohnya mau ditraktir nggak mau traktir. Contohnya gitu, ya, giliran dia nggak mau. Jadi senangnya harta orang lain, harta sendiri mah ditahan. Wa qala Muhammad ibnul Munkadir, kana yuqalu idza aradallahu biqaumin syarran ammarallahu alaihim syirarahum. Kata Muhammad bin Munkadir, apabila Allah menginginkan suatu kaum, menginginkan keburukan pada suatu kaum, maka Allah akan jadikan pimpinannya ini pelit. Pimpinan-pimpinannya. Kalau kita kan pelit setelah diangkat. Ya, royal sebelum diangkat. Lagi nyalon itu. Royal. Udah diangkat pelit. Nanti tahun keempat royal lagi gitu. Ya, kebiasaan kita begitu. Bagi-bagi, semua orang dibagi. Calonnya makin banyak, makin gembira gitu. Cilegon calonnya banyak. Ya, teman-teman saya yang suka bicara begitu kan, karena memang kita nggak bisa lepas dari politik kan, penguasa. Ya udah yang ngasih banyak aja. Jangan suka berpura-pura. Yang ngasih banyak aja. Kalau saya kan milih yang mirip-mirip. Ya kalau mau pas mah nggak ada lah. Gitu. Mau pas pemimpin yang ideal itu. Belum ketemu di Indonesia ini. Ya paling tidak semi ideal. Ya itu ya. Contohnya semuanya muslim. Nah, calonnya ini ya udah bagus, boleh semua. Semuanya muslim. Yang kedua, ada yang nol, ada yang min. Nah, yang nol yang belum berprestasi, belum ngejajal jadi pemimpin, belum, baru diangkat lulus dari anggota DPRD nggak diambil malah nyalon lagi. Ada tuh, itu berarti nol. Nah, yang sudah min, yang sudah jadi ini min, incumbent ini. Jelek, prestasinya di mana-mana saya dengar jelek. Jadi hanya di lisan saja, pandai bersilat lidah. Tapi prestasinya tidak mengangkat warga Cilegon. Kalaupun dia bilang pendidikan begini begitu, itu biasa itu. Semua bisa melakukannya. Tapi yang nyata itu apa? Yang bisa mengangkat Cilegon ini? IP-nya naik. Nah, tidak ada. Ya, malah silaturahminya renggang. Wakilnya nggak pernah ketemu kita lagi. Ngilang. Itu detektor yang paling dekat. Terus milih siapa? Ya, saya bilang semuanya berhak. Kecuali yang min.
Nah, yang mirip kita yang ada jenggotnya. Keterlaluan amat. Lah ya, mirip kita. Apa menjanjikan? Lembu. Karena tadi sudah bilang 0. Belum dijajal. Semuanya kan? Kalau menurut kriteria Islam kan yang laki-laki, perempuan nggak bisa mimpin laki-laki kan? Laki-laki bisa mimpin perempuan, berarti laki-laki. Oh, dari mana yang laki-laki? Ada yang 0 dan min. Milih yang 0 balik. Kalau min kan kebangetan. Gitu tuh. Dari yang 0 ini kan belum bisa ditentukan ada prestasinya. Lah yang mirip kita balik. Karena pemimpin berjenggot itu sudah berprestasi. Nggak sembarangan loh berjenggot dikatain orang. Wah, kayak teroris. Udah yang masuk begitu. Tadinya kan rada panjang, cukur apa? Karena ada bisikan-bisikan. Bukan diarani teroris. Itu ngomong begitu diucapkan oleh umat Islam itu kan nggak pantas. Berarti menuduh Nabi kita kan? Nabi kita kan berjenggot. Imam Syafi'i berjenggot. Imam Ghazali berjenggot. Pak Mul berjenggot. Pak Dadang yang nggak berjenggot. Biar sedikit pelihara aja Pak Dadang. Lumayan. Kan kita ditakdirkan nggak semuanya lebat, tuh kan? Ada yang udah lahir aja udah ada jenggotnya. Nah ini ya, catatan-catatan itu. Jadi catatan-catatan buat. Nah ini, jadi loman itu poin positif gitu. Ya, kata Muhammad bin Munkadir. Jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah akan takdirkan pemimpinnya itu pelit katanya. Katanya ini Munkadir. Wa ja'ala arzaqahum bi aidi bukhalaihim. Dan Allah akan menjadikan kunci-kunci ekonomi ada di tangan orang pelit. Jadi uangnya ada pada mereka, tapi mereka malas keluarin. Nah ini yang berat buat kita. Wa qala Abu Hanifah berkata, la ara an u'addila bakhilan li anal bukhla yahmiluhu ala istiqsa wa yakhudhu fawqa haqqi khifatan min ayyabguna. Faman kana hakadza la yakunu ma'munul amanah. Aku tidak melihat an u'adil bakhilan, menganggap orang yang bakhil itu adil. Artinya kalau dalam bahasa Jawanya orang kukup kita Arab nganggap wong sing bakhil itu sebagai orang adil. Orang kukup gitu. Saya tidak bersedia untuk mengatakan orang yang bakhil itu sebagai orang adil, kata Abu Hanifah. Karena bakhil lah yang menyebabkan dia jauh dari masyarakat. Ya benar kan? Kalau dipanggil dia menghindar, sebab ujung-ujungnya pasti minta nih. Di mana aja tuh. Kalau pemimpin datang, anggapannya ATM. Pak, gimana nih? Anu. Pasti minta aja. Bawaannya, gitu kan? Fayakhudhu fawqa haqqi khifatan bi ayyabguna. Maka dia akan cenderung mengambil yang bukan haknya untuk ngeganti kekurangan itu. Kita lanjut. Wa qala wa hakadha faman kana hakadha, barang siapa yang bersikap seperti itu, tadi itu udah jadi pemimpin pelit, la yakunu ma'munul amanah, tidak layak dijadikan orang yang amanah, tidak layak menjadi orang pemangku amanat. Kata Abu Hanifah. Wa qala Bishr bin Harith, al-bukhlu la ghibalahu. Orang bakhil tidak bisa dianggap ghibah kalau orang ceritain dia, katanya. Ini kata Bishr bin Harith. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, innaka idzan la bakhil. Rasulullah pernah menyatakan kepada salah seorang sahabat, kalau begitu
kamu sekarang adalah orang yang bakhil. Ya, langsung ke orangnya. Jadi itu bukan gibah katanya. Kalau kita nyeritain orang bakhil, kata Bishr bin Harith. Wa mudiyat imra'atun inda Rasulillah faqalu. Suatu saat ada seorang wanita di alam-alam, dipuji-puji karena ibadahnya. Nah, beberapa sahabat mengatakan sawamah. Dia adalah perempuan yang suka puasa. Qawamah. Dia suka sholat malam. Illa ana fiha bakhlan. Cuma bakhil, kekurangan cuma bakhil aja. Sholatnya bagus, puasanya bagus, cuma bakhil. Qala, lalu bagaimana sikap Rasulullah? Fama khairaha idzan. Rasulullah berkomentar, oh kalau begitu nggak ada kebaikan. Kenapa? Karena puasa tidak memberikan dampak pada orang lain. Ya, kalau kita lihat ada teman kita puasa sehari-hari, saban hari puasa, apa berdampak pada kita? Tidak. Tapi kalau dia nyumbang, memberi, ya ada dampaknya, walaupun riya. Ya, contohnya ada imam Palestina ke sini, kan ditunjukkan siapa yang demi hajar sekian. Tapi giliran imam masjid DKM menang baik itu. Ini imam masjid DKM pada males, dirajinin gitu kan. Nggak ada yang bersuara. Imam Palestina hajar sekian. Padahal nggak tahu uang siapa tuh di kantong. Ya, ini Allah sampaikan dalam surat 2 ayat 271. Allah menyatakan in fani'imu in tubdu sadaqat. Jika mereka memamerkan sedekah, fani'imahi, maka itu baik-baik saja. Memamerkan sedekah dianggap baik-baik saja. Ingat tuh, itu kan perbuatan sosial. Karena itu berdampak, walaupun Anda uangnya ini dikeluarkan dengan pamer, tapi berdampak, dia bisa beli bakso, beli beras, si yang penerima ini. Tapi Anda sholat sebaik apapun, tidak berdampak pada orang, paling nggak nyawang. Contohnya, mentang-mentang ada doa keluar masuk masjid, doanya pas di depan masjid gitu, depan pintu. Orang mau keluar susah, nungguin dia, umat kami, Allah maaf. Kan itu kan kesannya kalau di askar sana, minggir tuh, jalan, tarik gitu kan. Udah tahu jalanan ini. Ada kemarin di situ tuh. Pas di depan pintu masjid. Doa. Saya lihat aja yang di belakang nungguin. Kalau mau berdoa nggak usah pas di pintu masjid lah. Ya, atau orang mau masuk ke masjid ngalangin pintu, doa dulu. Kan yang lain kan dengar tuh. Wih. Gitu kan? Ya kalau niatnya begitu, ya kita nggak bisa membaca niat orang. Sebaiknya jangan menghalangi. Karena itu urusan pribadi Anda dengan Allah. Jangan menghalangi orang lain. Tapi kalau urusan sosial tadi itu surat Al-Baqarah 271 intubdus sadaqat, jika Anda memamerkan sedekah fani'imahi, maka baik-baik saja. Tapi ada sambungannya, enggak sepotong itu. Wa in tukhfuha, namun jika kalian merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, diberikan pada orang fakir, fahuwa khairul lakum, lebih baik. Kalau tadi kan baik, ini lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, itu bonusnya. Kalau kita memberi pada orang lain, tidak pamer, ikhlas, ya, maka dapat bonus lebih baik, nilainya lebih besar. Tapi kalaupun pamer sekalipun itu baik, cuma nggak lebih baik. Nah, itu. Dan mendapat bonus diampuni dosa-dosanya. Kembali kita ke sini. Wa qala an-nazaril bakhil
yaqasil qalba. Malah ada yang berkata, sering melihat orang bakhil membuat hati kita keras. Bahkan dilihat aja nggak boleh. Memandang orang kafir ya merugikan. Walikal bukhala kurabun ala qulubil mu'minin. Dan berjumpa dengan orang bakhil ini petaka buat orang mukmin. Waduh, itu sangat merendahkan ya. Berjumpa dengan orang bakhil menyebabkan petaka. Waqala dalam kata-kata yang lain, la tujawizil bakhil. Jangan kau nikahkan gadis-gadismu dengan orang yang bakhil. Sedangkan orang mau nikah mah nggak ada yang bakhil ya. Royal ya. Ya seperti kita-kita lah. Sikapnya berbeda, berubah antara sebelum dan sesudah. Kalau sebelum mah kuota calon istri kita penuh terus. Begitu udah jadi istri sama merengek-rengek nggak diisi-isi. Makanya saya nasihatin waqalat wala tu'amilhu, dan janganlah Anda bertransaksi dengan orang bakhil. Ma aqbal qari ayakuna bakhilan. Sungguh buruk kalau ada qori yang bakhil. Qori pembaca Quran tapi dia bakhil karena dia dengan baca Quran dia ngerti kan isinya. Kalau yang ngerti, kalau kita kan nggak ngerti. Qalat ummun nabi banin ukhtu Umar bin Abdul Aziz. Kata Ummul Banin, saudara perempuan dari Umar bin Abdul Aziz, ufil lil bakhil. Ya. Kata uf untuk orang bakhil. Lau kanal bukhla kamisan malabistuhu. Kalau bakhil itu berbentuk gamis, aku tidak pernah memakainya. Walau kana tariqan ma salaktuhu. Kalau bakhil itu berbentuk jalan, saya tidak akan melampauinya. Saya tidak akan melintasnya. Saya tidak sudi gitu ya. Ya memang sih di awal-awal perjuangan dibutuhkan dana yang cukup besar ya. Islam itu tidak akan sampai ke tangan kita, ke hadapan kita kalau tidak karena kedermawanan para sahabat. Kan kita tahu semua kegiatan pasti berbiaya kan? Nah, usaha kita lah mengecilkan biaya, tapi nggak ada yang nggak ada biaya. Listrik ini kita yang ngaji ada listrik. Mana mungkin dipadamkan? Nanti orang buang air, dia harus berwudu. Air bayar. Ya kan? Nah, ini AC dimatiin aja, waduh, kemeringat ini. Nggak ada yang kita bisa lakukan adalah menekan biaya atau subsidi yang mampu memberi pada yang tidak mampu. Nah sekarang pendidikan biayanya luar biasa. Kita tahu bahwa pendidikan itu bekal masa depan. Ya, bekal masa depan. Tapi belum tentu masa depannya cerah dengan pendidikan. Cuma kemungkinan besarnya ada pada pendidikan. Karena kita nggak punya sawah, kita nggak punya toko, kita nggak punya kebun, kita nggak punya properti kecuali satu-satunya yang dipakai. Maka andalan kita itu adalah pada pendidikan. Tapi pendidikan sekarang yang bagus itu mahal. Memang ilmu itu mahal, kata Imaduddin Abdurrahim. Yang ada adalah disubsidi. Itulah kalau saya lihat pendidikan umat Islam jarang berhasil. Karena itu tadi, perangkat pendidikannya kurang. Perangkat didiknya. Contohnya ada papan tulis, nggak ada spidol. Ada spidol, nggak ada papan tulis. Ada papan tulis, ada spidol, gurunya nggak ada. Jadi, ya transfer didik ini, KBM, kegiatan belajar mengajar itu terganggu. Terganggu, maunya hura-hura. Nah, itu kita. Jadi kalau gurunya nggak datang, seneng dia. Bukannya sedih. Sedih karena sudah ngongkos dari rumah sampai ke sekolah itu kan mahal. Waktunya terbuang. Harusnya dia menuntut. Sehingga gurunya senang. Kalau menuntut itu belum tentu gurunya sedih. Berarti kan dihargai. Ya, contohnya kalau belum waktunya kan guru di tempat ruang guru lah. Nah, udah habis, guru yang ngajar keluar,
harus ada yang jemput. Itu jauh guru itu lebih bangga. Digitui. Silakan Pak, sekarang giliran Bapak. Oh ini didiemin aja. Sana nganggur, sini nganggur. Kata murid, gurunya nggak datang, lumayan lah buat istirahat. Buat apa, jejorangan. Kata gurunya, kayaknya murid-murid belum siap. Istirahat dulu lah, ngopi-ngopi apa gitu. Nah, itu akhir itu. Banyak waktu yang terbuang. Waqala Sya'bi. Imam Syafi'i mengatakan, la adri ayyahuma ab'ad ghauran fi nari jahannam. Aku tidak tahu mana yang lebih dalam lokasi orang yang masuk jahanam. Kata Imam Syafi'i. Al-bukhlu awil kadhib. Apakah orang bakhil atau pendusta? Ya, jadi kata Imam Syafi'i ini, beliau menyamakan orang pendusta itu dengan bakhil. Orang bakhil juga pendusta. Ini bakhil ini saudara dalam catatan ya, kalau punya ya. Kebanyakan kita kan nggak punya, bagaimana mau memberi? Faqidus syai la yuqtih. Orang yang nggak punya bagaimana harus memberi? Tuh, wong dia saben harinya morat-marit. Nah, kalau dia punya, ya sudah lebih. Ketika ditanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang saya harus infakkan? Qulil afwa. Yang sudah kita sudah memenuhi kewajiban kita. Jadi jangan sampai kita memberi anak istri nggak makan. Kalau berbagi boleh, ya semet sedang lah, semet sedang. Tapi jangan sampai kita memberi ya anak istri, kewajiban kita pada anak istri jadi berkurang. Mereka nggak makan. Ini tidak boleh. Jadi tengah-tengah ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang berinfak tidak boros. Ya. Wala yakturu, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawaba, tapi menengah di antara boros dan pelit. Qa'attu ma Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Mu'in wan nasu mutawafirun. Saya pernah duduk-duduk bersama Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'in. Orang-orang mutawafirun. Orang-orang sempurna. Mereka ini sempurna. Fa'ajma'u, mereka bersepakat annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan, bahwa mereka memberikan gelar soleh kepada seseorang. Yang diberi gelar itu rata-rata tidak pelit. Ya, pengertian soleh menurut ulama salaf adalah tipe orang yang taat tapi nggak pelit. Tapi kalau pelit, gelar solehnya nggak nempel sama dia. Itu kayak kata tadi itu, orang memuji-muji ada perempuan yang rajin sholat, rajin puasa, sayangnya dia pelit. Maka Rasulullah mengatakan la khairah, tidak ada kebaikan. Wa qala Ibnul Mu'taz abkhalun nas bimalihi ajwaduhum bi'ardi. Orang yang paling pelit, orang yang pelit harta, berarti dia loman dengan kehormatan. Paham gak ini? Ini kadang-kadang nggak mudeng. Orang yang pelit, hartanya pelit, berarti dia sudah membuka ruang untuk dicacat orang. Kan kita salah satu tujuan dari Islam itu adalah menjaga kehormatan. Ya kan? Yang keempat ya. Tujuan syariat itu ada 5. 1, menjaga agama. Hubungan kita dengan Allah lancar. Yang kedua, menjaga akal. Jangan sampai tidak berakal. Ya, jangan sampai hilang ingatan. Berpikirnya sehat. Yang ketiga, menjaga tubuh kita supaya tetap nyaman, dibawa kemana-mana nyaman. Yang keempat, menjaga kehormatan. Tujuan Islam tuh, makanya ghibah dilarang. Menjatuhkan orang dilarang. Ya. Nah, salah satu peluang untuk menjatuhkan diri sendiri adalah pelit gitu. Ya, saya pernah sampaikan yang menyebabkan kehormatan seorang ternoda kalau ngutang nggak bayar, rajin aja ngutang, bayarnya males. Nah itu nanti akan dititik terus tuh, akan jadi omongan terus.
Ya, maka kadangkala hutang yang tidak terbayar itu nggak sengaja. Seperti kita di warung kurang, udah bawa aja. Nah yang sedikit ini kadang-kadang kita lupa, warawiri nggak bayar-bayar. Kata pemilik warungnya mah, kata yang ngutang ini nggak ingat. Nah maka itu, jangan menyisakan uang hutang ya, walaupun kecil. Yang kedua, suka bohong. Kalau ngomong suka bohong, itu sama dengan bunuh diri. Ya, kita bohong sekali, nanti dititeni. Kan orang ini kan istilahnya kalau dalam tanda kutip hewan yang bisa merekam, berpengalaman gitu. Ya, manusia itu adalah hewan yang punya rekaman, gitu. Rekam jejak. Manusia itu begitu. Kadang-kadang susah hilangnya. Nah, maka kita harus ingat itu tadi, kalau ngutang bayar, kalau ngomong tuh yang benar. Sebab dititeni alah ngomong sewakul. Ngetuk tapi. Nah, itu walaupun kemudian dia tobat, perasaan ini belum hilang dari hati orang lain. Ya. Perasaan ini belum hilang. Seperti kita mengikuti aliran yang menyimpang. Aliran yang menyimpang. Dititeni terus tuh, walaupun sudah tobat. Dititeni. Wah, iya, ini dulunya begini, ini dulunya. Dititeni terus. Ya. Manusia tuh begitu, kalau binatang cepat lupa. Kita kasih makan aja. Katanya itu ciri memang memang suap itu bisa merubah keputusan katanya. Jadi itu digambarkan seekor ayam lagi anggrem, diambil telurnya malah ya. Dikutik-kutik diambil telurnya langsung dicakar. Tapi begitu dikasih pakan tuh, si ayam tuh dikasih pakan, telurnya diambil diam aja. Ini satu bukti bahwa uang itu bisa merubah keputusan. Nah itu ya, jadi bakhil itu. Sekarang kalau kita menguangkan orang supaya jadi baik, boleh nggak? Kan tadi itu, ya kan? Orang jahat jadi baik dengan uang. Contohnya, kremen mang ora salat, wih wong kulane dikasih nasi bungkus, salat sih mangke, kena mangan. Terus saja begitu. Seperti ada seorang mu'alaf ya, yang kaya, setiap pengajian dia pesan nasi bungkus lebih dari 1.000. Tapi dibagikan kepada yang pengunjung, yang datang. Jadi membludak, sampai tukang beca juga ngaji. Nah boleh nggak begitu? Nah, ini namanya fastabiqul khairat. Membelanjakan kebaikan, untuk kebaikan, boleh. Ya. Kita berlomba-lomba. Supaya orang rajin ke masjid, punya uang banyak. Tinggal ditanya, Pak Syafi pulangnya kemana? Oh ke situ. Kira-kira naik ojek ke mana? Berapa? Pulang ke rumah naik beca itu berapa? Oh sekian, kasih itu. Tanya masing-masing. Diongkosi gitu loh. Ini kan yang masih jarang nih. Pengunjung kajian diberi hidangan sudah banyak. Tapi dikasih ongkos jarang. Jadi membiayai kebaikan itu justru dianjurkan. Maka cara saya tahu salah satu sifat manusia itu bosen. Nggak bisa dihindari. Benar nggak? Semua pasti bosen. Anda tunjuk makanan apa yang paling Anda suka. Ya pasti kan punya nih favorit. Kasih saben hari itu. Siang, pagi, sore itu. Bosen lah. Bosen kan? Nah, saya menyemangati anak untuk belajar, sehingga saya berani sesumbar lah. Apapun yang kamu mau, yang mendukung belajar, cari yang paling bagus, papa beli. Contohnya tas. Karena saya tahu orang belajar itu males gitu loh. Sumeh kadang-kadang. Di titik tertentu dia jenuh. Tapi kalau ada tasnya baru, seneng dia.
Bukunya baru senang. Saya juga begitu. Menghibur diri saya dengan beli buku baru. Beli bacaan baru. Kalau itu terus malas. Nah, saya sama dengan mengapresiasi Islam. Untuk memaksa orang belajar sampai tamat di satu tempat, orangnya sama, nggak mungkin. Makanya saya putar. Ya, kalau tafsir tematik di tempat ini nomor 1, nanti tempat lain nomor 2, tempat lain nomor 3. Begitu. Nanti giliran di tempat yang pertama itu mungkin udah ke-8. Jadi saya tamat, dia nggak tamat. Ya salah sendiri, males ya. Orang ngaji itu kan kadang-kadang hanya sifatnya formalitas lah. Oleh DKM tertentu, kajian itu kadang-kadang formalitas. Yang penting ada yang ngisi lah. Apa tah gitu. Apa sekarang akibat dari bukhul? Ya, akibat pelit itu apa? Al-hirman minal ajri mutaratib. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapat pahala. Pengertiannya gimana? Ya, umur kita ini kan kesempatan. Namanya umur itu kesempatan, Pak. Kita diberi waktu segini. Kita ada peluang untuk menambah angka, tapi kita tidak lakukan. Ini kan kita berarti kehilangan angka. Ya, kalau kita hitung-hitungan nanti secara kumulatif di akhirat, nyesel kita. Kok kenapa dari tanggal segini sampai segini kayak saya kok nihil, nggak ada nilainya. Kosong. Kemana saya dibuka rekaman? Aduh. Nyesel. Aduh, terlalu saya. Dia akan menyesali diri sendiri. Makanya dalam Quran ada kullu insani basirah walau alqa ma'adzirah. Ada orang-orang tertentu yang menyesali tindakannya. Bukan orang lain yang nyalain, dia sendiri. Waduh, kenapa begini saya? Bodoh amat saya. Kenapa saya menyia-nyiakan kesempatan? Nah, inilah kebanyakan kita begitu, Pak. Jadi anugerah yang paling bernilai dari Allah Subhanahu wa taala ini umur. Menurut saya modal terbesar. Karena umur itu berarti kesempatan. Anda diberi waktu. Tuh, silakan. Mau ngapain, mau cari untung silakan. Kalau Anda diam akan rugi, kesempatannya hilang. Ternyata banyak orang yang menghamburkan kesempatan. Tidak diambil. Begitu tua nyesel, kurang perhitungan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta menakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.